Oke, teman-teman semua, jadi sekarang kita akan bahas nih mengenai teori interaksi medan, gitu ya. Nah, jadi kita tinjau rapat Lagrangian dari medan Klein Gordon bebas, di mana L0 itu adalah rapat Lagrangian, yaitu sama dengan setengah partial mu V minus M kuadrat per 2 V kuadrat. Nah, rapat Lagrangian ini harus bersifat simetri terhadap transformasi, seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kita ambil transformasi ini adalah pencerminan gitu ya, jadi Vx itu ditransformasi menjadi minus Vx, maka dia harus simetri. Dan dalam kondisi ini rapat Lagrangian itu dapat ditinjau pada keadaan interaksi dengan Lagrangian yang paling sederhana dan simetri terhadap transformasi juga. Jadi kalau kita substitusikan di sini minus V kita akan masukkan di sini, maka kita akan dapatkan Lagrangian awalnya itu L0 gitu ya. Dan kalau kita mencari faktor interaksinya itu juga harus bersifat simetri terhadap transformasi ini gitu ya, karena kalau ini kita substitusikan ini simetri, kalau kita tambahkan suku interaksi di sini ini juga harus simetri ketika kita lakukan transformasi seperti ini. Nah, jadi kita bisa tuliskan Lagrangian interaksinya Li itu sama dengan minus lambda per 4 faktorial V pangkat 4 X gitu ya. Jadi V pangkat 4 di sini ya, ingat ya bahwa dia adalah pangkat gelap. Jadi kalau kita cerminkan dia akan sama. Nah, jadi dengan lambda itu adalah konstanta dan rapat Lagrangian total dari medan Klein Gordonnya itu adalah L sama dengan L0 ditambah Li. Nah, sekarang kita tinjau analisis dimensi untuk aksi. Jadi, dimensi dari aksi itu sama dengan dimensi dari Hubbard, yaitu Joule sekon, gitu ya, dan itu tak berdimensi. Nah, dalam satuan natural, dimensi dari panjang itu akan sama dengan waktu, dan juga akan sama dengan inverse massa atau inverse energi. Jadi, dimensi dari panjang itu sama dengan dimensi dari waktu, sama dengan dimensi dari inverse massa. Nah, dengan demikian, analisis dimensi untuk aksi Klein Gordonnya yang awalnya seperti ini, kita bisa nyatakan ini karena S itu aksinya itu nggak berdimensi, D pangkat 4X itu dimensinya itu adalah massa pangkat minus 4, karena itu adalah volume 4 gitu ya, volume ruang pangkat 4, dan itu adalah inverse massa pangkat 4. Dan turunan terhadap ruang di sini ini ada 2 kali, berarti ini massa kuadrat, ini dimensi dari operator medan. Dengan demikian kita bisa dapatkan dimensi dari operator medan itu sama dengan dimensi dari massa atau energi atau ya macam-macam ya. Nah, sekarang kalau kita tinjau analisis dimensi untuk aksi interaksi. Jadi aksi interaksi itu kan nildimensi. Sedangkan dimensi dari integral ruang waktu itu adalah massa pangkat minus 4. Kemudian dimensi dari lambda dan dimensi dari V atau operator medan. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan bahwa lambda itu nggak berdimensi. Jadi konstanta coupling yang menunjukkan kekuatan interaksi yaitu lambda itu tidak berdimensi. Nah, secara umum bentuk Lagrangian dari interaksinya itu memiliki bentuk Lagrangian Li itu sama dengan minus G per N faktorial V pangkat N. Jadi ya, kalau kita per umum nih, jadi G-nya itu adalah konstanta couplingnya di sini. Nah, aksi dari Lagrangian ini itu adalah SI sama dengan minus G per N faktorial integral V pangkat N D pangkat 4X. Nah, sekarang kita tinjau analisis dimensi Lagrangian interaksi. Jadi SI itu sama dengan dimensi G, dimensi volume, dimensi V pangkat N. Ini kalau kita substitusikan, maka kita akan dapatkan dimensi dari G itu adalah dimensi dari M pangkat 4 minus N. Nah, jadi konstanta coupling itu nggak boleh memiliki dimensi inverse massa. Jadi nilai N yang diperbolehkan itu adalah N kurang dari atau sama dengan 4. Nah, nilai N yang cocok agar invarian terhadap transformasi itu adalah 4 gitu ya. Ya, atau 2. Tapi 2 nanti ya kita cari yang lain ya. Kalau 2 itu kan sama seperti yang coupling massa tadi. Yang suku L0 itu kan ada turunan energi kinetik dan potensialnya.
energi totalnya, energi diamnya, massa itu M kuadrat V kuadrat. Nah, di sini untuk interaksi kita ambil N-nya itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita tinjau momentum juga dari medan V itu sama dengan parsial L parsial V dot. Nah, ini kalau kita dikomposisikan, L-nya itu menjadi L0 dan L interaksi. Nah, karena Lagrangian interaksi itu nggak bergantung terhadap turunan medan, maka P momentum konjugat itu sama dengan parsial L0 parsial V dot, dan itu tidak lain sama dengan V dot. Nah, sekarang kita tinjau rapat Hamiltonian dari medan yang berinteraksi, yaitu kita bisa gunakan transformasi Lysander H sama dengan P V dot minus L. Kita bisa substitusikan V dot itu kan sama dengan P gitu ya, sehingga kita dapatkan rumusan seperti ini, dan kita dapatkan seperti ini atau seperti ini. Nah, dan ini kita bisa pisahkan yang suku pertama di sini itu adalah Hamiltonian awal yang tidak berinteraksi, dan ini itu adalah Hamiltonian interaksinya. Nah, Hamiltonian dari medannya yaitu H sama dengan integral dari rapat Hamiltonian D pangkat 3 X. Ini kita bisa pisahkan integral H0 plus H1 D pangkat 3X ini sama dengan integral setengah Pi kuadrat ditambah setengah grad V dot grad V plus M kuadrat per 2 V kuadrat plus lambda per 4 faktorial V pangkat 4. Ini kita bisa pisahkan, ini kan integral kan bisa dipisahkan jadi kita bisa integralkan ini dulu, kemudian ini juga kemudian dijumlahkan gitu ya, dan itu kita bisa pisahkan menjadi H0 ditambah H1. Nah, Hamiltoniannya itu pasti positif, jadi energinya itu pasti positif jika lambdanya itu lebih besar daripada 0. Nah, jika lambda kurang dari 0, maka Hamiltonian dapat bernilai negatif pada lambda yang sangat besar, atau ketika medannya itu berinteraksi dengan sangat kuat. Nah, dengan demikian, agar energi medan positif, maka kita perlu ambil lambda yang positif gitu ya.